Jadilah wakilmu yang dapat dipercaya, kepada pelayan setia di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kita menuju ke pemilihan umum. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat semua. Ini kita buka wilayah 2, Korea Selatan. Pada kesempatan sore hari ini kita berada di sini sekali. Jadi nuansa politik nanti menit-menit ke depan akan kita rasakan di sini. Mudah-mudahan nanti semua acara pada kesempatan kali ini bisa berjalan. Sebelumnya juga kita selaku moderator mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi bangsa yang lebih berkembang. Baiklah, Universitas terbuka di Korea Selatan juga kepada pengunjung silahkan yang lain bahwa kami di sini melakukan namanya pemilihan koordinator wilayah 2, dan di sini telah hadir di antara beliau dua Mas Feby Sabuko dari semester 6 manajemen, kemudian Mas Muhammad Mabrur dari manajemen semester 2, dan beliau-beliaulah kandidat kita yang kami dipilih oleh wilayah 2, dan kemudian Ketua KPU Mas Panji Arianto dari Guangzhou, dari orang-orang dari Guangzhou luar biasa. Sekian jauh, ya aku ditempuh 6 jam ketemu juga panelis kita Mbak Mary Sianipar. Terima kasih Mbak kedatangannya. Mas Indra juga jauh-jauh dari Daegu ya. Luar biasa mendukung di Daegu dan lain. Oke, kita lanjutkan pada kesempatan hari ini. Maka yang kedua adalah ini yang kita tunggu. Kita mulai dulu dari pemaparan kandidat. Oke, silakan Mas Feby. Pada waktu 5 menit silakan. 5 menit, jangan lebih. Saya akan memaparkan dari wacana saya. Yang pertama tentang spesifik dari yang saya jelaskan pas workshop itu kemarin ya. Namun secara spesifiknya yaitu peningkatan keimanan dan ketakwaan yang setiap mahasiswa Mas Yogi entah itu dari yang muslim atau non muslim, tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan. Terus program saya yang kedua yaitu tentang saya ingin mengadakan dari program yang ada di dekorasi, yaitu program pengembangan diri agar mahasiswa itu bisa berubah secara pola pikir, secara akhlak, mungkin bisa perlahan berubah keduanya itu yang mungkin bisa diimplementasikan di Indonesia. Terus program yang ketiga dari saya itu mungkin akan menggerakkan ini dalam sistem usaha yang ada di Korea akan semakin saya giatkan untuk mengadakan sistem subsidi. Saya rasa program yang lama masih harus terus digiatkan karena mengingat belum ada implementasi dari kegiatan-kegiatan yang lama. Mungkin hanya ada penambahan, yaitu visi saya yang kedua yaitu tentang program pengembangan. Mungkin itu saja yang visi dan misi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, penjelasan awal saya jam itu Muhammad Mabrur silakan. Assalamualaikum.
visi saya adalah mewujudkan badan eksekutif mahasiswa BEM Pausa UB Korea yang mandiri, aspiratif, proaktif, kreatif, dan inovatif. Terus untuk visi saya, yang pertama meningkatkan kualitas kinerja pengurus BEM UB Korea. Yang kedua, memupuk semangat agar menjadi urusan yang bermartabat. Yang ketiga, meningkatkan tali silaturahmi antar pengurus BEM dan mahasiswa. Keempat, mengembangkan kemandirian kegiatan mahasiswa. Yang kelima, bekerja cerdas, ikhlas, berusaha dan berdoa. Itulah sekilas tentang visi dan misi saya. Terus untuk kedepannya, saya pun ada suatu program unggulan seperti yang disampaikan oleh Mas Dian. Program unggulan saya antara lain ada DAMGS, yaitu Training and Motivation Development Student. Jadi situ ada empat. Yang pertama, pengembangan kepemimpinan. Yang kedua ada disiplin diri amat tingkah atau bisa disingkat display. Yang ketiga ya, kita bagaimana cara sukses. Keempat, prestasi atau prestasi. Terus yang program unggulan yang kedua ada YKBM atau Yuk KB Mas, itu bisa disingkat ya kayak gitu. Jadi yuk kumpul bareng mahasiswa. Di situ ada temu kangen, sebelumnya ada yuk hilangin stres, tiga jalin silaturahmi, yang keempat saling kenal, dan yang kelima yuk foto bareng. Nah, itulah program unggulan saya dan visi misi yang disebutkan. Oke, sementara itu dulu yang perlu saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kandidat kedua. Kandidat pertama sudah mengutarakan visi misi, kemudian kandidat kedua. Kemudian kita ini dulu, jadi para panelis ataupun rekan-rekan yang lain dari umum yang bukan tim KPU, silakan nanti bersiap-siap untuk mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Maka kita lanjutkan dulu ke sesi ini. Ketua KPU, biarlah Ketua KPU yang menjelaskan apa sih urgensinya, kenapa kita harus mengadakan pemilu. Ini siapa yang nyuruh ataupun punya perlu apa sebenarnya? Apa yang terjadi di wilayah 2 ini sehingga harus ada pemilihan koordinator. Silakan Mas Panji Haryanto, beliau adalah Ketua KPU. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tidak lupa saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalan dulu, saya Panji, saya di UB Korea ini di Prodi Komunikasi semester 4. Saya bekerja di Gwangju. Dan di Pemira ini saya dijebak oleh dua orang, Pak Nardi sama Mas Dian ini untuk menjadi Ketua KPU, Ketua Komisi KPU. Tapi ya, alhamdulillah, walaupun ini sambil belajar. Di sini kenapa harus diadakannya kembali pemilihan ketua Pausa atau ketua BEM di UB Korea wilayah selatan. Alasannya simpel, perlu adanya reorganisasi. Jadi begini, kalau boleh saya ambil contoh atau sebuah organisasi itu kita samakan dengan seperti pohon teh gitu ya. Apabila pohon teh itu semakin lama berproduksi, maka daun-daun teh itu semakin lama akan semakin tidak bagus. Maka perlunya ada penanaman kembali tumbuhan-tumbuhan baru agar tumbuh tunas-tunas baru yang lebih agresif, lebih fresh, lebih sehat. Begitu juga dengan organisasi gitu ya. Begitu dengan organisasi perlunya ada regenerasi agar pemuda-pemuda yang lebih hebat ya, bersemangat dengan semangat 45 ini kita berikan kesempatan untuk belajar memimpin gitu. Jadi untuk belajar memimpin, apakah
pulsa yang lama tidak produktif bukan berarti tidak produktif ya, bukan tidak berarti tidak produktif, akan tetapi perlunya regenerasi. Jadi perlunya regenerasi agar pulsa 2 yang tadinya hebat itu menjadi lebih hebat lagi, lebih hebat lagi gitu. Kalau saya analogikan seperti pohon teh. Kemudian sebenarnya untuk teknis pemilihan sendiri kita bisa lakukan di kelas atau tinggal pilih acung gitu ya. Siapa yang pilih ini gitu. Akan tapi kita lakukan seperti ini, publis seperti ini, publis seperti ini, yang ingin KPU sajikan adalah sebuah tampilan yang berbeda gitu. Jadi punya konsep, KPU itu punya konsep sesuatu yang biasa, apabila kita tampilkan dengan luar biasa, maka hasilnya akan lebih istimewa, seperti itu. Jadi kita bisa publish, kita bisa, sebenarnya kemarin juga sudah dilaksanakan di kelas ya Mas ya, di Yongnam. Akan tapi kita pilih tempat-tempat seperti ini sekaligus untuk pencitraan atau promosi UP itu ada di Korea ini, seperti itu. Saya kira masih ada waktu Pak. Masih ada waktu. Baik. Coba begini, misalnya saya beranggapan punya angan. Jadi memang sangat diperlukan ada pemilihan ya. Iya. Terus kondisi sekarang atau sebelumnya itu seperti apa? Nanti setelah pemilihan gambaran KPU itu seperti apa sih? Walaupun dia hanya sekedar menjalankan tugas, memang Betul. Di sini KPU itu sebenarnya hanya mediator ya, mediasi berjalannya pemilihan ini. Jadi diharapkannya seperti saya ucapkan, seperti saya katakan tadi bahwa yang BEM itu tadinya biasa akan menjadi lebih luar biasa di tangan-tangan pemuda-pemuda patriotik ini dengan semangat 45 ini. Gitu. Jadi biar ada perubahan gitu dari yang baik menjadi lebih baik, seperti itu. Saya kira cukup ya Pak Nafi ya. Oke, silakan. Ya, Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa istirahat dulu 5 menit ya. Silakan dimakan. Silakan dinikmati suasana pada sore hari. Jangan terlalu tegang kan itu. Kita sambil menyimak energi. Baik dia itu panelis, baik dia tamu.